makna filosofi asas-asas hukum sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, atau menemukan kembali jejak filsafat dan sejarah asas-asas hukum guna meraih logika penalaran dan argumentasi hukum sehingga terwujud hakim Indonesia yang adil. Beliau seorang filosof, lalu kemudian membuat semua itu dalam kalimat yang lebih singkat, asas hukum dan pondasi keadilan, panduan hakim bijak. Ada dua tadi prinsip hukum yang sudah disampaikan beliau ya untuk memantik diskusi ini, yakni terkait mengenai prinsip feminism jurisprudence dan environmental ethic ya di dalamnya ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa di dalam environmental ethic itu pohon itu bernyawa dan harus kita pikirkan juga moralnya. Atau kemudian burung-burung yang tinggal di atasnya juga punya hak untuk hidup untuk itu. Ya, ini baru dua yang disampaikan dan sudah 8:30. Belum lagi mungkin teman-teman mau membahas yang nanti juga kalau dipancing gitu ya, dipancing beliau. Kan kemarin juga dapat materi dari Bapak Hakim Agung terkait mengenai judicial activism. Pengadilan itu harus membuat putusan yang melampaui bahkan undang-undang yang ada ya dengan tentu mempertimbangkan dinamika sosial masyarakatnya, itu judicial activism. Belum lagi terkait mengenai prinsip-prinsip lain nanti bisa dikejar untuk itu. Maka sesi kedua adalah sesi untuk bertanya terkait mengenai asas hukum dan pondasi hukum sehingga kemudian ini menjadi panduan buat hakim-hakim bijak di dalam memutus ya, menjatuhkan putusan sehingga putusan itu betul-betul putusan yang memiliki nilai kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Saya persilahkan buat teman-teman sekalian untuk bertanya, bukan untuk stand up komedi ya, untuk bertanya, apalagi untuk apalagi mau kemudian menggantikan beliau mengajar. Kalau teman-teman itu memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan atau kemudian berpidato, nanti kita beri forumnya khusus untuk itu. Ini untuk bertanya, lalu kemudian beliau untuk menjelaskan atas pertanyaan itu. Di baris pertama, silakan. Selamat malam, Profesor Akal Sehat, Bung Rocky Gerung. Kesana Pak. Iya, saya Aji Prakoso dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Prof, sebagaimana kita ketahui bahwa kita menganut konsep negara hukum atau Rechtsstaat, yang mana Rechtsstaat itu berangkat dari sejarahnya adalah perlawanan atau perbuatan revolusioner terhadap kekuasaan absolutnya raja. Yang mana kemudian yang ingin saya tanyakan, hari ini kita secara konseptual menganut negara hukum, tetapi banyak sekali perkara-perkara yang dihadapkan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan konsepsi negara hukum atau masih berbau kolonialisme. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana pasal 14, pasal 15 yang mana di sana menyampaikan kata-kata yang dapat menimbulkan keonaran, dapat artinya belum tentu benar, itu bisa dipidana. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dalam konteks filsafat kaitannya antara konsepsi negara hukum dengan peraturan pidana yang masih bernuansa kolonial, terutama untuk membungkam mereka-mereka yang mengkritisi kebijakan-kebijakan negara. Kalau saya ambil contoh, ya ada beberapa perkara yang belakangan ini hadir gitu kan. Ada Syaganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, IBHRS, Habib Bahar, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, itu berkaitan dengan jangan-jangan kekuasaan itu, tadi Prof sampaikan bahwa kekuasaan tidak terlihat, tidak nampak, tapi dia hadir. Jangan-jangan kekuasaan hadir itu karena ada di dalam hati hakimnya sendiri yang mengadili. Contohnya apa? Karena kami masih menggunakan nomor induk kepegawaian yang mana juga merupakan bagian dari pemerintahan secara tidak langsung.
Tanggapannya Prof, dalam menangani suatu perkara, jangan-jangan kekuasaan itu hadir dari diri hakim itu sendiri. Karena menganggap bagian dari pemerintahan. Karena masih menggunakan NIP. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Tanjung Jabung Timur. Pertanyaannya ya, bisa ditangkap ya Prof ya. Jadi teman-teman tuh kalau tanya jangan terpancing ya. Pak Rocky ini sering untuk memancing kita dengan sensasi. Tapi sebetulnya tangkap esensinya, bertanya pada esensi. Sayang kalau kalian terjebak pada sensasi kontroversi. Tapi masuk pada esensi ya, hal-hal yang sifatnya esensi. Tadi ada pertanyaan, apakah terkait mengenai ketentuan di dalam undang-undang ya, yang menyangkut terkait mengenai menyampaikan kemerdekaan dan sebagainya itu menjadi bagian undang-undang yang lama, sementara Indonesia menganut negara restat ya, apa ini jadi persoalan dan sebagainya ya, jangan-jangan hukum ini dipakai sebagai alat kekuasaan, jangan-jangan ya, namanya jangan-jangan dalam pandanganmu, tapi mungkin dalam pandangan yang lain juga nggak begitu, kira-kira begitu. Satu pertanyaan dijawab atau nambah lagi? Pelan-pelan, saya jawab pendek-pendek aja. Ya. Ya itu betul tadi, hal yang udah ada di media massa nggak usah ditanya gitu. Karena orang udah tahu lah begitu-begituan. Jadi ya hal yang apa hakim kok diperintah, saya udah terangin tadi. Tetapi saya tahu itu sebagai problem. Dan tentu ada kecemasan pada hakim untuk memutuskan. This is the kind of political imperative atau betul-betul legal formal problem. Oke. Saya ambil bagian yang awal aja tadi, bahwa ini negara hukum gitu. Yang seringkali orang ucapkan ini negara hukum. Oh ya. Tapi apa yang disebut negara hukum? Equality before the law gitu. Itu yang justru mesti kita persoalkan. Apakah equality before the law artinya semua orang sama di depan hukum? Itu yang diajarkan di Fakultas Hukum. Sama di depan hukum. Kata siapa? Kata John Locke. Siapa yang pernah baca government treatise dari John Locke misalnya? Saya dan Johnny Plate tidak sama di depan hukum. Pancasila itu adalah stat fundamental norm. Kita tanya dasar tadi substansi filosofisnya apa? Itu ajaran Kelsen. Gak ada yang pernah protes. Karena gak ada yang baca Kelsen in optima forma. Dalam bentuknya yang paling tinggi itu. Kelsen mengucapkan stat fundamental norm. Tetapi Kelsen mengatakan stat fundamental norm itu kedudukannya fiksi. Tidak boleh dikonkretkan. Itu yang disebut regulative ideal oleh gurunya yang namanya Immanuel Kant. Karena Kelsen berguru pada Immanuel Kant. Ada ide di atas yang mengatur hukum itu. Ide itu dirumuskan apa enggak boleh dirumuskan. Biarkan itu pengatur dari sistem hukum. Tidak boleh dirumuskan. Pancasila ada rumusannya enggak? Ada Pancasila 5. Bahkan ada tanggal lahirnya Pancasila itu. Jadi menurut teori dia bukan stat fundamental norm. Tapi orang akan bilang, kok Pak Rocky nggak setuju? Memang nggak setuju. Kenapa? Karena pakai teori Kelsen. Kelsen akan bilang bodoh kau kalau stat fundamental norm itu ada sejarahnya. Enggak, itu fiksi hukum. Supaya kita bisa akses dengan cara abstrak fiksi hukum itu. Itu soalnya di situ. Jadi sekali lagi banyak tadi dalil yang tidak diterangkan secara rigid oleh dosen-dosen saudara. Karena dosennya juga terima dari dosen yang dungu. Sama. Jadi pewarisan kedunguan itu yang terjadi dalam kurikulum-kurikulum hukum kita tuh. Karena itu saya senang diundang oleh Arief. Supaya kita bongkar itu di sini. Kendati sesinya pendek. Urusan saudara untuk perpanjang itu. Jadi itu intinya ya. Menjawab pertanyaan tadi. Sebelum saya ke jawaban. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya ini. Teman-teman, Pak Rocky itu menjelaskan banyak hal. Salah satu diantaranya tadi itu terkait mengenai ginekologinya unus testis nullus testis. Ya. Banyak yang kaget tadi itu kalau bukan laki-laki, kalau bukan dua zakar. Ya. Jadi dari istilah-istilah seperti itu sebetulnya mau mengajarkan terkait mengenai esensi.
mau mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan ya pemaknaan lalu membuatnya menjadi sebuah argumentasi hukum. Itu di dalam filosofi nalar, lalu kemudian baru argumentasi untuk itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari baris kedua, silakan. Berdiri, singkat, langsung tanya ya. Nama dari mana, langsung tanya. Nama Prama Widya Nugraha dari PN Padang Panjang, Pak. Prama PN Padang Panjang. Iya. Langsung saja mungkin pertanyaannya, apakah bagaimana korelasi antara benar dan adil? Apakah adil bisa dikatakan benar, begitu juga Pertanyaan filosofis ini. Beri tepuk tangan untuk Prama dari PN Padang Panjang. Saya kasih dulu catatan kaki ya. Saya suka ngibul di ILC itu. Dan suka main-mainin orang itu kan. Karena saya anggap ini apa forum begini. Tapi kalau ngajar saya serius, ini saya serius ngajar. Jadi orang anggap bahwa itu pasti enggak. Kalau di depan forum akademis saya akan pakai rigidity dari academic methodology itu. Pokoknya. Jadi kalau saya jawab nanti itu betul-betul serius saya mau bandingkan itu. Selalu ada pertanyaan antara justitia dan veritas, keadilan dan kebenaran. Coba kita ambil kasusnya dulu ya. Salah satu cabang dari filsafat hukum yang lagi berkembang namanya economic analysis of law. Economic analysis of law. Saya tulis di situ ya. Kemarin saya ngobrol dengan Arif soal tema itu dan saya kira menarik sebagai metodologi berpikir itu ya. Cari di Google ya, baca ini. Judulnya biasa disingkat EAL. Tadi saya terangkan tentang feminist jurisprudence, lalu soal lingkungan. Coba kita lihat modeling yang disebut economic analysis of law. Di Fakultas Hukum UI ada mata kuliah analisa ekonomi mengenai hukum. Seolah-olah terjemahan dari itu. Waktu saya baca isinya adalah hukum ekonomi. Jadi ekonomi, problem ekonomi ada hukumnya. Itu problem ekonomi ada hukumnya. Salah menerjemahkan prinsip economic analysis of law yang buku babonya itu ditulis oleh Richard Posner, sekarang mungkin edisi ke-30 itu, di-revise terus dengan kasus-kasus di Amerika. Jadi yang disebut economic analysis of law bukan hukum tentang masalah-masalah ekonomi, tetapi cara pandang hukum melalui perspektif ilmu ekonomi. Begitu pengertian, terbalik. Menganalisis hukum melalui prinsip-prinsip di dalam ilmu ekonomi. Kita praktekkan sekarang sedikit. Di Megamendung ini, kasus kekerasan pada perempuan dari hari ke hari naik. Perkosaan. Maka sebut aja ada hak DPRD lokal ini, kita bayangin aja di luar negeri, komunitas itu menginginkan ada penambahan hukuman pada pemerkosa. Ada tambahan hukuman pada pemerkosa. Supaya ada deterrent effect, itu efek jerah itu. Pemerkosa, sekarang berapa hukumannya pemerkosa itu? 15 tahun? 15 tahun. Supaya angka pemerkosaan di Megamendung turun, maka ancaman hukumannya dinaikkan dari 15 ke hukuman mati. Oke, dapat gagasannya. Jadi dinaikkan potential crime itu dibayang-bayangi oleh potential punishment, yaitu hukuman mati.
asumsinya adalah dengan menaikkan ancaman itu rating perkosaan turun, kan begitu logiknya ya. Oke, 2 tahun setelah itu ternyata naik perkosaan dan pembunuhan korban. Debat, kenapa ya? Udah dinaikkan punishmentnya, pidananya, tapi justru perkosaan sekarang korbannya justru dibunuh. Kumpul satu negara bikin simposium. Ini karena laki-laki tidak bermoral. Udah memperkosa, membunuh pula tuh. Kalau dia bermoral dia nggak akan memperkosa apalagi membunuh. Jadi semua dia dihasilkan tanpa reasoning. Ini karena perempuan malam-malam pakai rok mini itu. Peristiwa tidak diuji berdasarkan reasoning awal, yaitu naikkan hukuman supaya angka kejahatan pada perempuan turun. Gimana kira-kira kegagalan berpikir itu, kegagalan legal reasoning di situ, menurut saudara? Mengapa begitu efek jera dinaikkan, hukuman ditambah, justru kasus bertambah, bahkan lebih kejam lagi, diperkosa sekaligus dibunuh? Apa reasoningnya? Lepas dari soal moral, karena kita bicara tentang reasoning. Siapa yang kira-kira kasih saya semacam jawaban asal-asalan supaya saya bisa bayangkan bagaimana reasoning itu bekerja. Apa penyebabnya? Siapa yang mau ucapin? Ya. Ya, sambil ya begini, untuk hubungannya, kenapa ada hal tersebut kan tidak jauh dari law as a tool of social engineering. Artinya kenapa hal tersebut diatur, itu kan rencananya agar hukum itu menjadi kontrol, karena yang ditujukan adalah social control. Tapi kita lihat bahwa hukum itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang taat itu kan karena 2 hal. Yang pertama karena dia takut, dan yang kedua karena dia paham. Nah, dalam hal ini proses takutnya itu yang ditinggikan, tapi pemahaman kenapa memperkosa itu adalah hal yang salah itu yang kurang. Jadi memang dalam membentuk sosial itu tidak hanya perlu hukum, tapi juga perlu ilmu. Nah, di situ juga tugas dari masyarakat kita juga untuk memberitahukan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Jadi bisa menekan angka daripada kriminal itu. Begitu, Prof. Sependek pemahaman saya. Terima kasih. Segala macam itu. Law as social engineering. Tapi justru social engineeringnya nggak jalan, ataupun kalau jalan faktanya di tertinggi itu. Yang lain satu lagi. Malam, Bung. Saya rasa sudut pandangnya dari awal salah, Bung. Bahwa dengan menaikkan potensial crime-nya, dengan menaikkan ancaman hukumannya, dirasa kasus seperti itu akan pasti turun. Ya justru itu yang kita persoalkan. Ya. Nah, kenapa begitu? Saya kira sudut pandang awalnya itu yang salah, yang menghasilkan logical fallacy. Sudut pandang Oke. justru itu yang saya terangin. Ya, Prof. Oke. Coba kita balik pemikirannya, bahwa yang kita cari adalah kebutuhan dasar dari manusia ini sampai terjadi pemerkosaan. Oke. Mana tahu yang kurang itu adalah pelampiasan biologisnya. Jadi daripada kita menaikkan tingkat hukuman, buka lokalisasi yang sah. Oke. Gitu, Prof. Terima kasih. Ya, kamu tambahin kasus yang nggak saya bicarakan. Apa itu bukan urusan nilai. Jadi coba stick pada problem itu. Problem apa yang diucapkan, bukan sudah tambah problem untuk menghindari menjawab problem yang saya ajukan. Itu kan beda itu. Anggap apa bedanya? Jadi you mau menghindar dari problem saya dengan membuat problem saudara sendiri. Padahal saya nggak jawab problem saya. Ilmu ekonomi mengajarkan efisiensi. Cari keuntungan sebesar-besarnya. Pelaku kriminal juga berpikir sebagai homo economicus. Itu prinsipnya itu.
Jadi bagi si pelaku kriminal, kalau dia memperkosa, dia disamakan dengan hukuman mati ancamannya. Bahaya bagi dia. Kalau dia memperkosa sekaligus membunuh, sama juga dapat hukuman mati. Mana lebih efisien? Mending memperkosa dan membunuh sehingga saksinya hilang. Kalau dia cuma memperkosa dilaporin polisi. Kalau dia memperkosa dan membunuh, hilang saksinya. Lebih ringan, lebih mampu dia untuk menghindar. Karena tidak ada saksi korban. Bahwa dia tertangkap urusan lain. Tapi di kepalanya berlaku prinsip ekonomi. Lebih efisien memperkosa sekaligus membunuh daripada sekedar memperkosa yang hukumannya sama, dengan potensi dia akan dapat hukuman karena kesaksian korban. Dingin analisisnya. Kurang ajar, udah memperkosa membunuh pula. Ya memang dia memakai ilmu ekonomi sebagai makhluk rasional. Penjahat itu makhluk rasional, dia hitung kalkulasinya tuh. Benefit cost analysis berlaku di kepalanya. Kesalahan pembuat undang-undang tidak menganggap perilaku kriminal adalah rational maximizer sebagai homo economicus. Dapat nggak poin itu? Nah itu dibantu oleh tadi ilmu yang namanya economic analysis of law. Hukum dianalisis bukan berdasarkan ilmu hukum, tapi berdasarkan ilmu ekonomi untuk mengetahui bahwa criminals selalu berpikir efisien. Dapat poin itu ya? Ya begitu caranya. Jadi sekaligus saya jawab tadi soal kebenaran dan keadilan. Bagi si pelaku sangat adil bagi dia kalau dia memakai prinsip itu, karena bagi dia keadilan adalah efisien. Kalau kebenaran dituntut pakai ilmu yang sepenuh-penuhnya adalah soal KUHP. Justice di pikirannya adalah efisien. Nah bagi si pelaku kriminal yang ingin memperkosa membunuh, berlakulah prinsip sempurna utilitarianism. Utilitinya apa kalau saya membunuh? Utilitinya apa kalau saya memperkosa? Dan utilitinya apa kalau saya memperkosa sekaligus membunuh? Utilitinya lebih berguna saya memperkosa dan membunuh. Gak bermoral, bukan itu urusan dia. Karena dia udah memutuskan untuk melakukan kejahatan, maka moralnya dia tinggalkan dari awal. Kan itu intinya tuh. Tetapi bukan itu yang sebetulnya dipersoalkan di dalam etika hukum. Orang bertanya yang mana yang benar dan yang mana yang adil. Hukum yang benar menghasilkan keadilan, pasti. Kalau reasoning dari hukum itu, konklusinya sama dengan persoalan yang diajukan padanya tuh. Tanpa variabel lain, maka kebenaran pasti keadilan. Justru kita mempersoalkan kenapa keadilan tidak dicapai, padahal legal reasoningnya jadi, karena ada variabel non hukum tadi yang diselundupkan dalam bentuk pengendalian profesi hakim, pengendalian macam-macam. Dapat poinnya ya? Jadi bagian itu, bukan kita bilang ya keadilan artinya tutup mata supaya Dewi keadilan itu tidak melihat kasusnya. Iya, tapi tangannya tidak diikat, maka dia terima amplop juga. Oke, beri tepuk tangan yang meriah ya. Jadi malam ini terus menerus disebut Titan keadilan ya, Dewi Themis ya. Kemarin saya di IG juga posting terkait mengenai Themis ini ya. Anaknya siapa Prof? Gaia dan siapa? Ya, Gaia dan Uranos. Hah? Bukan anaknya Uranos ya, Gaia dan Uranos. Ya itu boleh dibaca. Tadi konsep mengenai economic analysis of law itu Richard Posner. Richard Posner itu Hakim Agung ya, Hakim Agung. Itu Hakim Agung Amerika. Nanti boleh dibaca terkait mengenai itu. Tadi sempat disebut karena menyinggung benar dan adil. Lalu kemudian Pak Ruki menjawab terkait mengenai etik dan moral. Saya mau ada pertanyaan terkait mengenai hubungannya integritas ya dari hakim ya. Beliau nanti harus dipancing begitu biar itu terkuras ilmunya ya terkait mengenai integritas ya, karena integritas itu bagian dari tujuan kita. Bukan cuma mau menciptakan kalian yang cerdas, karena saya tahu kalian semua udah cerdas.
ya. Tapi soal integritas itu masih dipertanyakan. Saya pingin sekali ada pertanyaan terkait mengenai integritas. Di baris kedua, silakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Hakim Agung, Bapak Kapus dan seterusnya dan teman-teman sekalian. Baik, soal integritas tadi yang ingin ditanyakan. Saya Husnul Huluk yang di Pengadilan Agama Sungai Penuh di Kerinci. Waktu itu Pak Rocky pernah mendaki di Kerinci. Nah, Kerinci. Pernah. Sudah lupa. Oh, naik gunung Kerinci. Dari desa Tugu Macan. Karo Ayo, Tugu Macan, ya. Kayu Aro Tugu Macan. Iya, itu Tugu Macan. Saya naik gunung itu. Ya, itu tempat Anda saya. ada lihat saya naik gunung? Nongkrong. Baik. Sejak itu Anda ingin jadi hakim. Baik, soal pertanyaannya tadi soal tanya soal integritas. Baik, integritas bagi hakim adalah menghasilkan social justice, keadilan sosial. Nah itu saya kira itu salah satu poinnya. Nah, saya tertarik dengan yang ditulis tadi, ada 3 kesalahan di dalam kalimat ini. Nah, saya tunjukkan kesalahannya adalah bahwa keadilan hari ini hanya dinikmati oleh sebagian orang. Saya kira itu. Kalau ada orang yang bisa sekolah, kemudian yang nggak bisa sekolah, artinya ada ketidakadilan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kepastian hukum hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Itu kesalahan yang kedua. Misalnya soal cipta kerja dan seterusnya yang pernah ramai itu kan memberikan kepastian pada kalangan tertentu. Kemudian kemanfaat hukum tertentu tentu tidak semua orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ. Nah, saya kira ada problem. Nah, hakim itu memang barangkali kultur kita bahwa kita dituntut untuk bekerja dengan sangat mekanik. Nah, mekanik artinya ya kalau Anda hakimi saja apa yang dituntut. Nah, misalnya begitu. Bahwa sehingga bahwa yang kita produksi atau justice yang kita produksi itu hanya salah satu bagian dari justice itu sendiri, yaitu keadilan hukum. Padahal filosofi negara kita adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu barang yang besar, bersentuhan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua tadi soal bagaimana supaya justice yang diproduksi oleh hakim itu bukan hanya berhenti pada keadilan hukum saja, tapi juga terimplementasi pada keadilan sosial, yaitu pada social justice gitu. Oke. Mungkin itu bentuk integritas yang paling tinggi dari seorang hakim. Terima kasih. Terima kasih. Dari Kerinci, Sungai Penuh Jambi. Prof, langsung menjawab. Oke. Kalau kita naik Gunung Kerinci itu, kita berupaya untuk tiba secepat-cepatnya di puncak itu. Puncak Kerinci itu? Karena kita bayangkan itu ada puncak di situ. Jadi kita naik cepat-cepat. Padahal sampai di atas itu cuma batu cadas saja, nggak ada apa-apa. Dan kita bahkan takut karena kawah Kerinci itu gede betul. Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara tuh dan masih aktif. Jadi niat kita untuk tiba di sebuah tempat yang kita sebut sebagai puncak dibatalkan oleh keadaan real di situ. Demikian juga integritas kita. Kita berupaya untuk memelihara integritas dari hari ini, tapi tiba-tiba dalam perjalanan menuju keadilan kita diganggu terus oleh bebatuan uang, bebatuan jabatan, perbandingan dengan harta saya kok lebih sedikit dari si pengacara ya. Padahal dari awal niat Anda adalah pergi pada keadilan, bukan pergi pada keuntungan. Kan itu kan? Jadi pertanyaan kenapa integritas bisa berubah tuh? Kan rasa iri atau rasa tidak puas tuh. Sampai akhir. Itu intinya tuh. Beri tepuk tangan dulu ini. Ini kuat. Integrer dalam bahasa Latin artinya kokoh tegak. Lawan dari integrer ada corruptio. Corruptio artinya patah itu. Jadi kalau Anda mengabaikan integritas,
Anda pergi pada koruptio. Anda nggak bisa bilang integritas saya 20%. Enggak, integritas itu 100%. Koruptio itu 100%. Itu dua nilai yang bukan ordinal tapi nominal. Hitam atau putih itu. Godaan itu yang dari awal kita pastikan hari ini. Itu godaan itu. Banyak fraud Anda akan hadapi itu. Tapi tentu Anda mesti memilih, bicara, berucap, memutuskan dari awal sampai akhir di dalam skema yang lurus atau yang bengkok, terserah. Itu intinya di situ tuh. Nah, saya hanya bisa menuntun Anda untuk mengetahui bahwa tidak ada tukar tambah integritas, nggak ada tukar tambah itu. Karena sifat integritas itu imperatif. Dia adalah perintah moral. Dalam Immanuel Kant namanya itu perintah moral. Nggak ada tawar-menawar di situ. Jadi itu yang kita sebut janji atau bersumpah itu kan nggak boleh ditawar-tawar. Saya bersumpah tidak akan menyelewengkan jabatan. Tapi kalau hari Minggu boleh terima amplop kecil. Nggak bisa itu dasarnya. Nah itu yang membuat asal usul kalau kita lihat misalnya. Kenapa akhirnya kerusakan terjadi dalam sistem pengadilan kita? Karena ada yang merusak perjanjian awal. Kan di dalam hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tapi di belakangnya ada conditional, rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang dipertandingkan masih stand still, standibus masih berdiri sama. Situasi ini dimulai ketika satu waktu di kira-kira tahun 1000-an itu, ketika mulai hukum dagang itu dibuat itu. Di Itali, di pinggir pelabuhan itu berjejer tukang memberi pinjam uang untuk bawa barang menyeberang ke Sisilia misalnya. Jadi si tukang kapal minjem uang aja dia di situ. Dia kasih jaminan macam-macam, emasnya atau jam tangannya apa segala macam. Biasanya yang disebut peminjam itu ada bangku, terus dia taruh, Anda mau minta berapa dikasih gitu. Ya sekarang juga mungkin masih berlaku di tempat yang lain tuh. Ada bangku di situ. Satu waktu ada peristiwa. Begitu kapalnya tiba, dia punya uang, dia mau tebus jaminan itu. Si pemberi jaminan itu udah kabur. Marahlah si kapten kapal ini. Lalu dia injek bangku itu sampai rusak, patah. Karena dianggap tidak berprinsip pacta sunt servanda. Bangku itu rusak. Bangku di dalam bahasa Latin, bank, rusak, rota. Dari kata itu timbul istilah bangkrut. Bangkunya rusak. Karena perjanjiannya busuk. Jadi kalau ada perusahaan yang bangkrut, iya. Dulu namanya bangkrut itu orang Inggris bilang bankruptcy. Orang Italia bilang bangku rota. Karena bangkunya dipatahin. Jadi secara fisik bangku itu rusak. Itu pertanda ada integritas yang patah itu. Artinya ada korupsi di situ. Jadi banyak peristiwa yang bisa kita bayangkan diuji integritasmu. Nah itu yang disebut sebagai moral core di dalam prinsip etika Kantian. Beda dengan etika utilitarian tadi. Dalam etika Kantian, prinsip pertama adalah apa yang Anda anggap benar berlaku pada orang lain. Apa yang orang lain anggap benar Anda setuju, Anda harus lakukan itu. Tapi dalam transaksi hukum itu selalu dia mengalami bankrota, bangkrut secara moral itu. Itu intinya. Jadi poin saya adalah itu yang disebut putusan moral Anda tentukan dari awal. Begitu Anda masuk hakim, Anda tentukan di situ. Kalau Anda mau jadi penjahat, Anda tentukan juga. Itu fair. Bagi Aristoteles, virtue orang itu beda-beda. Kalau Anda menjadi penjahat, jadi penjahat yang benar. Mau jadi hakim, jadi hakim yang benar. Jadi rampok yang benar. Karena dianggap oleh Aristoteles, manusia itu di dalam dirinya ada hal yang harus dia maksimalkan. Jangan jadi perampok tapi kemudian ketangkap minta maaf, nyogok. Nah, itu perampok bego tuh. Jadi lakukan sesuatu
dengan dalil Anda sendiri. Mau rusak, rusak dengan bagus. Jangan tanggung. Mau baik, baik dengan bagus. Kalau tidak, integritas dipertanyakan. Integritas seorang penjahat adalah kalau dia merengek pada hakim. Artinya si penjahat nggak punya integritas. Gitu intinya. Namanya arete atau virtue. Beri tepuk tangan dulu, ya. Oke. Dapat gak semuanya tadi? Ya. Jadi Pak Rocky bilang integritas itu segalanya, apalagi kita jadi hakim. Ya, gara-gara kapten kapal marah, kesal, patah-patahin itu bangku, ya, bankruptcy, ya, marah dia di situ. Jadi hakim nggak boleh nggak integritas, ya, kokohkan dari sekarang, jangan takut miskin, ya Prof. Ya, jangan takut miskin, berdiri dulu lah supaya kita asik lagi, seperti yang kemarin ya. Ya, seperti yang kemarin ya. Masih ingat gak? Masih ingat ya. CJE 2023, cerdas, cerdas, berintegritas. Sekali lagi, CJE 2023, cerdas, cerdas, berintegritas. Oke, duduk lagi. Teman-teman sekalian, ya, dalam hukum itu nilai hukum, ya, itu di dalamnya itu ada etik, ada moral. Ya. Kita sering mendapatkan pengetahuan terkait mengenai integritas itu kering sekali. Barusan kita mendapatkan pemahaman terkait mengenai integritas itu dalam perspektif kapten kapal yang meminjam uang lalu mengembalikan lalu dipatahkan. Ini tentu saja menambah cakrawala kita. Ya, bagaimana seorang kapten kapal yang sudah berupaya keras untuk mencari peruntungan, lalu kemudian dia kembali untuk mengembalikan pinjaman itu, malah justru kepercayaannya dipatahkan. Ya. Kalau di pengadilan itu hakim-hakimnya, ya, sudah menyelewengkan, ya, kepercayaan, maka jangan heran hari ini kalau pengadilan itu tidak mendapatkan kepercayaan. Usaha kita untuk terus-menerus membangun kepercayaan ini tentu membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kita optimis. Optimisnya di mana? Karena kalian hari ini hakim-hakim CJE 2023 punya komitmen yang keras, punya komitmen yang kuat, merasa cukup dengan penghasilan yang sekarang ada. Kalian nggak akan pernah jatuh miskin, apalagi jatuh kelaparan. Tak pernah saya dengar ada hakim kelaparan, ya. Malah banyak hakim yang diet, ya, karena kegemukan. Itu menunjukkan bahwa kalian itu surplus, ya, setidaknya surplus lemak di perut kalian. Oke, saya mau nunggu terkait mengenai pertanyaan mengenai integritas lagi. Masih banyak yang perlu diperas ingatannya Pak Rocky terkait mengenai itu, sehingga kemudian rencana pimpinan Mahkamah Agung agar terbentuk integritasnya hakim itu betul-betul bisa terwujud. Silakan yang di belakang tadi. Oke, maju cepat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reski Fauzi dari Pengadilan Negeri Sinabang. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya yakin tadi Pak Rocky mengajarkan tentang cara bagaimana kita bernalar agar menjadi hakim yang bijak seperti itu. Nah, mungkin contoh-contoh tadi ada beberapa contoh yang kontroversial dan saya yakin juga itu contoh diberikan karena ketika yang kontroversial itu lebih mudah kita ingat. Salah satunya tadi ketika memberikan contoh, ini mohon maaf, tentang presiden. Nggak usah diulang. Ya. Nggak usah diulang itu, kan udah terang itu. Ya. Kalau terkait menyerang kehormatan itu jelas pada diri, ya kan? Kalau pada jabatan itu harusnya merdeka untuk itu. Baik. Nggak usah diperdebatkan yang itu, ya. Baik. Ya. Jadi saya merasa panas juga. Tadi kata Prof. Rocky katanya, ini beresiko ngundang gue ini ya. Tapi nggak gimana ya, nggak bisa dihentikan. Tapi karena ini forum akademis, saya menganggap bahwa itu nggak ada persoalan. Ya. Ini forum akademis untuk memantik logika berpikir. Ya, tapi bukan untuk menghinakan. Lanjut. Iya, saya juga memahami seperti itu. Makanya, tapi saya memahami penalaran itu antara benda mati dan orang itu merupakan satu kesatuan. Jadi misalnya antara jabatan dan orang yang sedang menjabat itu adalah satu kesatuan. Ini berkaitan dengan etik kita. Dalam kode etik pedoman profesi hakim itu kita diajarkan untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak, terutama dengan jaksa yang sedang menangani perkara. Nah, ini kan nalar ini tidak bisa kita gunakan kemudian ketika
mengatakan, oh saya pergi makan dengan jaksa ini dengan namanya. Misalnya sebut saja jaksa itu namanya Rocky. Saya kan jalannya sama Rocky, bukan sama jaksa. Nah, penalaran-penalaran ini kan tidak bisa kita gunakan ketika kami-kami ini diperiksa oleh KAI ataupun Bawas. Saya rasa ini tidak akan masuk. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait keadilan. Keadilan seperti sudah disampaikan tadi panjang lebar. Ini mohon dikoreksi pemahaman saya. Pemahaman saya tentang keadilan itu mungkin sangat sederhana, Pak Rocky. Keadilan menurut saya itu ketika saya menjalankan profesi hakim ini berpegang pada angka 3 dan angka 10. 10 yaitu kode etik pedoman perilaku hakim yang sudah diatur. 3 yaitu azas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mungkin kalau pemikiran saya salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Pertanyaannya bagus. Ya, silakan Pak. Saya balik dulu pada dilema tadi ya, bahwa ya Anda berhubungan dengan orang hakim yang ada nama, yang di dalam nama itu ada moral. Tapi kan poin saya tadi ada kejujuran mengucapkan kritik gitu kan. Anda bertemu dengan pengusaha, Anda bilang enggak, saya hakim tapi saya punya nama, pengusaha juga punya nama. Dua-duanya profesi itu. Bertemu dalam profesi artinya ada standar etik di dalam hubungan profesional. Bagaimana membuktikan itu? Ya ada propam, ada segala macam. Tetapi bukan itu urusan saya. Urusan saya ada moral call Anda. Your inner self calls a kind of justice. Tentu akan Anda bilang, oh silahkan periksa saya. Memang diperiksa. Tapi itu pemeriksaan kode etik, bukan pemeriksaan etik. Beda antara kode etik dan ethics. Kode etik mengatur orang yang etiknya memungkinkan dia untuk terjebak. Setiap orang adalah moral person. Di dalamnya ada inner call. Etik saya bilang enggak. Tapi karena potensi pelanggaran etik di dalam dibuatkan kode etik. Kode etik itu kan peraturan aja. Yang Anda bisa bikin 7, 8, 9, 10. Tetapi yang absolut adalah moral call Anda. Yang Anda akan ragu di pertama kali ketika Anda hakim diundang oleh pengusaha. Pergi apa enggak ya? Tapi kan nanti kalau kode etik kan ada 7. Kalau gue melanggar 6 kan masih bisa. Kan itu kalkulasi pragmatis. Etik itu tidak ada kalkulasi pragmatis. Etik itu sifatnya imperatif. A must. Itu dalilnya begitu. Tentu saya juga bisa tafsirkan bahwa kalau Anda ajukan itu pada saya, artinya saya tahu Anda ada kasus. Moral Anda terganggu, Anda minta pembenaran atau pengingkaran dari saya. Begitu hermeneutic of suspicion bekerja. Tadi saya terangin kan, hermeneutic of suspicion tuh. Saya mencurigai dengan asumsi-asumsi di kepala saya. Jadi itu poinnya. Tapi karena ini semacam simulasi, oke. Jadi saya kira itu ya poin dasarnya. Dapat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ya masih di bangku ya. Ya agak kenceng nih. Pakai sabuk pengamannya karena nanti di level berikutnya akan naik lagi ya. Jadi Prof Rocky ini selalu serius kalau ngajar. Saya tahu. Saya punya catatannya. Beliau kalau mengajar itu serius. Nggak ngeledek dan nggak main-main. Kalau di ELC dia ngeledek. Ya. Ada 2 yang serius di dalam hidup dia. 1 naik gunung, 2 ngajar. Ya. Yang lain nggak serius. Bahkan beragama pun dia tak serius. Itu yang jadi problem memang ya. Tapi kita tidak membahas agama untuk itu. Ya. Orang boleh ngomong etik, nilai, moral dan sebagainya. Ya boleh sah saja. Ya. Tapi jangan hubungkan itu dengan religion. Apa yang dianutnya itu tentu beda. Tapi yang kita coba dengarkan nilai yang masuk di dalam akal kita. Ya, menarik terkait mengenai integrity. Ya, tadi sudah sempat disinggung loh terkait bagaimana seharusnya hakim, terutama kaum perempuan. Ya, tadi kan dibicarain soal feminism, jurisprudence. Ya, perempuan tuh mengalami banyak sekali ketidakadilan, lama sekali ketidakadilan. Justru kok ya hebatnya gitu loh ya. Dewi keadilan tuh ya Dewi, bukan dewa keadilan. Temis yang tadi disebut itu ya perempuan. Kenapa ya Prof ya? Ya kenapa perempuan yang menjadi dewi keadilan? Apa jangan-jangan perempuan itulah yang bisa menangkap nurani keadilan? Nah kira-kira begitu ya. Terkait mengenai hal-hal yang itu, saya mau ngedengar perempuan lah bertanya dulu. Mana perempuan?
Yang mana? Kira-kira yang bagus? Oke, silakan. Silakan. Ya, bertanya. Beri tepuk tangan buat Temis ya, buat Titan Keadilan kita. Oke. Ini nak. Tadi dia panggil saya Om soalnya. Ini nak. Ini bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Ini udah bisa. Iya. Selamat malam, Pak dan rekan-rekan sekalian. Saya ada 2 pertanyaan. Deg-degan saya, maaf ya Pak, pelan-pelan. Itu normal. Normal. Apalagi bagi perempuan di antara pembicara yang notabene-nya laki-laki. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah, oh iya belum Pak, Amelia Devina Putri dari Pengadilan Negeri Prabu Muli. Oke, Amelia PN Prabu Muli mana suaranya? Yang pertama adalah seperti dikatakan tadi, perempuan sejak lama tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Jadi suara saya bergetar karena nervous ya, bukan mau nangis. Yang pertama adalah bagaimana menggeser paradigma yang sudah mengakar, bahkan tidak disadari. Banyak perempuan juga tidak memiliki pemikiran feminis jurisprudence dalam alam pikirannya. Sehingga untuk menggeser paradigma patriarki itu sendiri adalah hal yang sulit dan tidak mudah. Terutama bagi rekan-rekan perempuan saya di sini, saya mengetahui sulit menjadi hakim. Perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan memilih keluarganya atau karirnya. Perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan mengalah atau ditinggalkan. Dan itu adalah kesadaran kolektif yang sampai saat Terus. Dan itu adalah kesadaran kolektif yang mengakar dalam diri perempuan itu sendiri. Dan ketika kita mempertentangkan itu dengan patriarki, menurut saya itu akan menjadi kontraproduktif dengan apa yang ingin dicapai oleh feminis jurisprudence itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, membangun sebuah paradigma berpikir yang baru, membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa perempuan ini bukan hendak disamakan betul-betul dengan laki-laki, tetapi karena perempuan memiliki kelemahan-kelemahan itu, dia perlu difasilitasi sehingga dia mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Bagaimana untuk menggeser paradigma itu, terutama untuk hakim-hakim perempuan di sini, selain rentan atas hal yang saya sebutkan tadi, kami rentan atas berbagai kekerasan seksual yang terjadi di daerah yang notabene-nya pola pemikirannya masih sangat dulu ketika di daerah. Berbeda ketika saya di Jakarta, ketika kita di kota, mungkin pemahamannya sudah baru, tapi kami bekerja di daerah-daerah yang sungguh masih sangat patriarki. Jadi untuk menggeser paradigma itu dan membangun kesadaran kolektif dan tanpa mempertentangkan dengan patriarki yang memang sudah ada dan terbangun itu bagaimana Pak? Lalu yang kedua adalah pertanyaan saya, mengapa integritas selalu dipertemankan dengan kemiskinan? Kenapa integritas selalu dipertemankan dengan kesulitan? Kenapa seperti tadi dikatakan bahwa integritas itu akan menghadapi berbagai cobaan? Kenapa kita tidak membangun sebuah sistem yang berpihak pada integritas, sehingga yang berintegritas tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan prinsipnya? Apakah tidak ada sebuah analisis ekonomi yang menguntungkan bagi integritas? Seperti tadi dikatakan Bapak bahwa manusia itu makhluk yang efisien. Tentu kita menginginkan sesuatu analisis yang menguntungkan untuk kita. Sehingga ketika integritas itu ditemankan dengan kesulitan, siapa yang mau? Siapa yang bersedia untuk memegang integritas itu, Pak? Apakah secara filosofis ada suatu keuntungan yang diperoleh dari integritas sehingga kita berhenti menyandingkan integritas dengan kesulitan, dengan kemiskinan dan sebagainya. Lalu dan bagaimana kita selalu diajarkan untuk bersyukur ya Pak, tapi kita juga perlu mengetahui ketika hak-hak kita tidak terpenuhi, kapan kita harus protes, kapan kita harus merasa bahwa ini tidak cukup, tidak mungkin kami hidup dengan ini, tidak mungkin kami hidup dengan kesulitan ini. Sedikit curhat ya Pak, hakim itu jaminan kesehatannya kami ini BPJS.
BPJS itu sakit Pak. Saya 2 kali operasi tahun lalu menggunakan BPJS. Operasi usus buntu dan kista. Sulit BPJS itu karena saya harus ke rumah sakit ini, rujukan ke sini. Sementara saya kerja di daerah. Pelayanan rumah sakit di daerah itu jauh dari kata baik Pak. Sehingga saya harus bolak-balik ke Jakarta mencari rumah sakit yang menerima rujukan untuk saya. Itu Pak. Jadi mungkin pertanyaan kedua saya adalah bagaimana kita melihat sisi keuntungan dari integritas. Lalu bagaimana kita tetap bersyukur tapi mengetahui kapan kita harus protes ketika kami tidak ya kami mengetahui posisi kami ini memang kurang gitu loh. Mengetahui kapan kami harus protes itu Pak. Terima kasih Pak. Ayo beri tepuk tangan ya. Beri tepuk tangan buat Devina ya. Devina dari Prabu Muli. Saya ngerasa ya Devina ini mewakili istri saya. Mungkin namanya juga sama gitu ya. Jadi mungkin dia bertanya juga gitu. Silakan untuk menjawab pertanyaan Devi. Prof. Saya yang cemas untuk menjawab sekarang. Karena yang dia terangkan itu ada hal yang memang harus dieksplisitkan. Karena itu di awal dia grogi, dia cemas. Karena ini problem fundamental kita, yaitu suara perempuan. Pada akhirnya dia ucapkan juga. Jadi tadi dia the unspeakable, yang nggak mampu bicara. Pada akhirnya dia the unstoppable, nggak bisa kita hentikan dia bicara tadi. Dan itu faktanya. Coba tadi kenapa Themis itu perempuan itu? Padahal perempuan di dalam filsafat selalu dianggap sebagai femme fatale. Orang Prancis bilang femme fatale. Di mana ada kejahatan, di situ ada perempuan. The roots of all evil, sumber segala kekacauan. Semua dewi pernah diuji integritasnya oleh Zeus. Ujian pertama ada pada seorang perempuan yang bernama Pandora. Sekarang kita sering ucapkan, jangan buka Pandora box itu. Karena kalau dibuka, itu sama dengan membiarkan perempuan ngoceh. Seluruh kejahatan, seluruh gosip diucapkan. Jadi dari awal, perempuan itu dicurigai sebagai pembuat keonaran. Di rumah tangga, di publik, segala macam. Tapi sejarah kemudian menemukan bahwa bahkan Zeus berbuat curang pada seorang perempuan yang namanya Pandora itu. Satu waktu di puncak Olympus, tempat para bajingan dewa-dewa Yunani bermukim di situ. Mafiosonya namanya, Don Corleone-nya namanya Zeus. Yang ngawinin banyak perempuan, termasuk ibu dari Themis itu, Gaia. Gaia itulah istri kesekian dari Zeus. Dan Zeus itu bisa punya banyak nama, itu Toranos segala macam, itu tergantung. Di Yunani itu ada semacam kesepakatan. Dewa-dewi itu tergantung fungsinya. Kadang-kala perempuan berfungsi sebagai laki-laki tapi namanya perempuan itu. Itu lain kesempatan saya bahas. Saya ambil dulu poin tadi itu. Kenapa integritas selalu dihubungkan dengan kemiskinan? Jadi kemiskinan seolah-olah adalah petunjuk untuk jangan melakukan hal yang tidak berintegritas itu. Tapi justru ujiannya di situ. Karena tadi lolos dari moral imperatif itu. Yang kita sebut kejujuran tadi. Suatu waktu di Athena ada seorang hakim perempuan namanya Paris Athena. Hakim perempuan. Dia harus mengadili aduan yang diajukan oleh seorang perempuan yang namanya Medusa. Medusa itu lambang dari apa namanya sekarang? Versace. Perempuan yang rambutnya ular itu. Saya terangin mitosnya dulu, cerita itu. Suatu waktu Medusa, seorang calon hakim di Athena, membaca buku
di tepi Laut Athena. Dia membaca, mungkin dia lagi baca Richard Posner di situ tentang economic analysis of law. Karena dia di pinggir laut, dia pakai swimsuit, baju berenang. Dia berenang, balik lagi dia baca itu biasa. Seorang perempuan single. Tiba-tiba dari laut datang gelombang yang ditunggangi oleh Poseidon atau Neptunus. Nama-nama itu sama tuh. Kalau saya bilang Neptunus itu versi orang Romawi, Poseidon versi orang Yunani. Orang Romawi nggak mau kalah, dia bikin dewanya sendiri untuk orang Yunani. Kalau saya bilang misalnya Dewi Kecantikan, siapa namanya? Aphrodite. Di Yunani namanya Venus, sama aja. Satu waktu Medusa, perempuan pinter, lagi membaca buku sambil sekali berenang, diintip oleh Poseidon, lalu dia diperkosa oleh Poseidon. Melaporlah Medusa pada Paris Athena, saya diperkosa. Kata Paris Athena, bohong. Kamu pasti mengundang Poseidon untuk menyetubuhi kamu yang memakai baju yang merangsang. Karena itu, tanpa ada pengadilan, dinyatakan bahwa Medusa bersalah menggoda laki-laki namanya Poseidon. Hukumannya apa? Medusa dikutuk bahwa dari matanya akan keluar api sehingga semua laki-laki yang ditatap oleh Poseidon berubah jadi tiang arang. Memang begitu yang terjadi. Akibatnya semua laki-laki Athena kalau berpapasan dengan Medusa yang tadinya cantik, lari. Medusa dianggap sebagai the roots of all evil, sumber kejahatan di Athena. Medusa dianggap sebagai monster perempuan yang mengganggu keindahan rumah tangga, menyebabkan laki-laki itu gak bisa pacaran karena begitu disorot jadi arang. Maka dicarilah cara untuk membunuh Medusa. Kebiasaan Medusa karena matanya menyemburkan api, kalau dia tidur matanya dia copot. Karena panas itu, dia tidur dengan mencopot matanya. Diutus seorang laki-laki yang jagoan di Athena namanya Perseus. Perseus ini berkali-kali menghadang Jokowi. Saya cuma memancing supaya saudara melek dikit. Ditunggulah Medusa itu di Megamendung. Karena ketahuan Medusa ini akan mengikuti Mahkamah Agung Corporate University. Perseus tunggu. Perseus menyiapkan pedang untuk memenggal kepala atau membunuh Medusa. Tapi sekali dilirik oleh Medusa, pedangnya si Perseus itu berubah menjadi bubur. Berkali-kali diutus. Lalu Perseus mencari akal. Karena dia kalah bertanding dengan Medusa, dia cari akal. Waktu Medusa tidur, Perseus diam-diam mengintip Medusa yang sedang melepaskan matanya. Pada saat itulah Perseus masuk ke ruang tidur Medusa dan memenggal kepala Medusa. Karena itu saya sebut tadi di awal. Ini joke kecil. Kalah dalam persaingan politik, dalam pertarungan keahlian berkelahi, lalu menunggu Medusa tidur. Itu kan curang namanya laki-laki kan. Kenapa Paris Athena tidak memihak pada Medusa? Karena dia ingin berselingkuh dengan Poseidon. Ini dalam pengertian semacamnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu kepala Medusa dipenggal dari tubuhnya, darah mengalir, dan dari darah itu tiba-tiba berubah menjadi asap kecil, wangi timbul.
Lalu tiba-tiba ada bayangan yang dari darah manusia itu timbul uap, lalu berubah bentuk menjadi kuda laut, apa bahasa latinnya itu? Pegasus. Jadi Pegasus. Nah, di dalam mitologi Pegasus adalah dewa kebijaksanaan, dewa para sastrawan. Jadi bayangkan, mitos itu artinya menutup. Kendati ada kekerasan terjadi pada perempuan, tapi perempuan itu masih menghasilkan anak yang disebut Pegasus itu dan terbang untuk membawa keadilan. Dan Pegasus itulah yang menuntut kita ada di Corporate University Mahkamah Agung. Jadi saya ingin titipkan pesan di situ bahwa selalu ada wisdom kalau kita bicara tentang integritas. Kita berupaya untuk menilai kenapa Athena tidak punya integritas dari awal, karena ada problem lain di situ. Yang mungkin Poseidon siapkan semacam buat Athena disogok 2 mercy 3 rumah itu. Tapi memang itu ujiannya. Kalau tidak ada ujian itu, tidak ada cerita seperti tadi itu. Kalau tidak ada ujian itu, di ujungnya tidak ada semacam wisdom. Semua mitos di ujungnya atau ada misteri, atau ada pertanyaan, atau ada kelegaan itu. Di dalam kasus Medusa, kita dapat semacam simbol bahwa penderitaan perempuan itu tak mungkin dibayar oleh kebaikan laki-laki apapun. Hanya bisa dibayar oleh diri dia sendiri, yaitu kelegaan dia untuk mengatakan bahwa di dalam penderitaan saya masih memberi harapan. Itu dengan lahirnya Pegasus. Tahu Pegasus ya? Jangan salah, Pegasus itu dalam pengertian itu adalah hal yang bermutu. Ada Pegasus lain, yaitu sistem teknologi Israel untuk menyadap pembicaraan politik. Beda tuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Masih jawabannya konsisten Pak Rocky bahwa integriti itu ya prioritas. Ya, integriti itu nggak bisa ditawar. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari perempuan? Ada? Cewek silakan. Cewek dulu biar apa namanya nggak curcol nanti. Yo, beri tepuk tangan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Sarmaida Tobing dari Pengadilan Negeri Kota Timika, Papua Tengah. Jadi izin Pak untuk menanggapi sedikit teman saya agar pandangannya balance mengenai apa yang dimaksud tadi teman-teman yang dialami hakim wanita. Kalau saya mungkin pengalamannya sedikit berbeda karena memang mungkin latar belakang, mungkin juga budaya sehingga beda pemahamannya. Saya tidak pernah merasa sebagai perempuan itu terdiskriminasi dalam pikiran saya sendiri. Tapi betul bahwa itu terjadi di luar kita Pak. Contoh saya sebagai hakim wanita oleh KPN saya kebetulan itu mungkin punya orientasi kesamaan gender. Saya ditunjuk sebagai salah satu juru bicara di pengadilan negeri. Di mana di Timika itu Pak tidak cukup pintar. Kita harus punya kemampuan power suara. Kedua punya lagak berwibawa, berkuasa. Agar apa? Bisa suruh orang diam dulu, baru mendengarkan kita bicara. Sehingga bagi saya yang seperti itu butuh. Laki-laki yang berpikir kesamaan gender, bukan di kami masalahnya. Masalahnya adalah mungkin yang berkedudukan sebagai pimpinan laki-laki memberikan kesempatan yang sama. Jadi masalahnya nanti dia nggak bisa, kasih aja. Sepanjang itu memang tugas profesi, tugas kedinasan berikan saja, bukan yang mengangkat barang secara fisik. Itu yang saya amini sebagai kesetaraan gender. Lalu masuk ke pertanyaan. Tadi berawal yang saya tangkap Pak Rocky sampaikan, contoh yang pertama mencari bagi kami 3 masalah. Ternyata jawabannya 2 yang salah dalam tulisan, 1 kebohongan Anda. Itu 3 permasalahannya. Bagi kami Pak, dididik berulang-ulang sebagai hakim itu contohnya saat ini judicial activism. Jadi saya menangkap kegelisahan Pak Rocky, kami itu jangan cuma mencerna undang-undang letter law. Saya tangkapnya tadinya seperti itu Pak.
Saya cuma mau menjelaskan ke Pak Rocky bahwa kami diajarkan itu tidak cukup hanya undang-undang hukum positifnya, tapi ada judicial activism. Dan kalau Pak Rocky mengikuti perkembangan terbaru di Mahkamah Agung, katanya sedang disusun perma tentang restoratif justice. Itu di tempat kami sendiri, saya dengan teman-teman di Timika itu menerapkan dalam banyak putusan. Sehingga itu saya kira tidak menjadi masalah. Kedua, mohon izin teman-teman, kalau ini contoh yang populer seperti tadi Pak Rocky sebutkan, Presiden tadi sebut, saya lupa kata binatang ya Pak ya. Saya menangkap maksud Bapak kenapa marah dengan penjelasan logika tadi. Itu harusnya nggak jadi masalah yang harus diatur undang-undang. Saya tangkap maksud Bapak. Tapi artinya begini Pak, kami sebagai hakim itu harus melihat masalah dalam masyarakat. Kenapa ada gejolak di masyarakat? Itu yang kami tangkap sebagai keadilan. Moral yang berlaku di masyarakat itu kan tumbuh dari kebiasaan, adat istiadat. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu memerintahkan kami sebagai hakim menggali nilai-nilai yang berlaku keadilan itu dari masyarakat juga. Jadi apa yang dimaksud dengan keadilan? Sehingga pertanyaan saya kembali ke subtema tadi, izin Pak. Izin itu artinya saya biar Bapak tidak tersinggung. Tapi anggapan saya Bapak pasti menangkap apa maksud saya. Kami belum, saya sendiri Bapak belum menangkap sesuai judul kelas malam ini. Saya tadinya berharap, saya terinspirasi dari Pak Rocky, apa sih yang menjadi pedoman kami sebagai hakim agar membuat putusan itu sesuai dengan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Timika. Ya, ini yang disuka oleh Pak Rocky ya, disuka oleh Pak Rocky untuk melawan semua pendapat apa yang disampaikan itu ya. Tadi bertanya, kenapa kok belum nggak bicara itu? Memang belum sampai situ. Kita mau jam 12 nanti baru selesai gitu. Silakan Pak Rocky. Ya, tadi saya mulai dengan kontroversi itu. Mulai dengan foto di belakang itu karena saya mau bongkar. Saya ingin jujur mengatakan itu. Kenapa? Karena yang saya uraikan tadi adalah soal reason, bukan soal passion. Yang basisnya adalah local wisdom. Saya nggak bicara itu. Jadi demi kejujuran saya katakan, local wisdom itu adalah kumpulan moral yang dipelihara secara otentik oleh pemain-pemain anggota dari komunitas itu. Tetapi kalau kita abstrakkan, ada sejumlah local wisdom yang justru membuat perempuan gak berdaya. Local wisdom pertama, yang sampai sekarang masih ada. Pemimpin itu gak boleh perempuan. Anda barusan bantah itu bahwa bisa tuh. Tetapi local wisdom lokal itu sepotong fungsinya untuk menghasilkan kesetaraan perempuan. Karena itu kita mesti pergi pada parameter-parameter yang lebih jauh. Maka saya pergi ke Athena. Tapi kalau kita bilang, iya tapi itu kan mitologi. Oh iya, mitologi itu justru bagian yang paling bagus untuk membelah persoalan konkret. Kalau kita belajar sinopsis hukum itu, kita selalu melihat bagaimana misteri itu diselesaikan di dalam mitologi. Entah itu mitologi Minang, apalagi mitologi Yunani yang lebih lengkap yang ditulis oleh Iliad atau Homer itu. Nah ini yang saya nggak lihat diajarkan di Fakultas Hukum. Sehingga selalu didalilkan bahwa ada hukum positif yang harus kita ikuti dan ada hukum lokal yang juga harus kita ikuti. Local wisdom itu seringkali menjadi local kingdom. Saya beri contoh ya, yang kemudian saya dibully. Di NTT, dalam yang menganggap perempuan yang baru melahirkan, dia harus tinggal di dapur selama 40 hari. Ada satu daerah di NTT yang memakai local wisdom itu. Dan tidak boleh makan daging. Dia harus tinggal bersama anaknya di situ. Ini riset yang saya kutip.
Lalu pertanyaannya, apakah local wisdom itu memuliakan perempuan atau tidak? Sekarang kita uji dengan ilmu pengetahuan. Dapur itu adalah produsen karbon dioksida, timbal, plumbum, timah hitam. Kenapa ibu dan anaknya harus disuruh tinggal di dapur? Kedua, anak dan ibunya tidak boleh makan daging. Bukankah daging sumber protein pertama bagi bayinya? Kalau kita pakai perspektif feminis, kita akan uji dalil local wisdom itu dari prinsip kepentingan laki-laki yang patriarki, yang tidak menginginkan istrinya tahu bahwa selama 40 hari laki-laki itu boleh pergi cari perempuan lain karena istrinya ada di dapur. Laki-lakinya mungkin istrinya nggak boleh akses kamar di depan itu. Itu namanya critical analysis tuh. Tapi kemudian saya bahkan mau dilaporkan, Rocky Gerung menghina local wisdom. Bukan saya menghina, saya menunjukkan akibat dari local wisdom itu IQ anak-anak itu drop, stunting karena tidak dapat protein yang seharusnya hak dia tuh. Hukum bekerja di mana di situ? Pro pada local wisdom itu atau pro pada masa depan generasi di tempat di mana local wisdom dibuat? Tapi saya tahu kemarahan orang terhadap local wisdom. Seolah-olah local wisdom itu adalah betul-betul wisdom. Padahal itu local wisdom yang basisnya patriarki. Local kingdom yang ada di situ, tuh, bukan wisdom. Kepentingan patriarki kita bongkar di situ. Tuh. Jadi kejujuran berargumentasi itu nggak ada hubungannya dengan upaya untuk merendahkan tempat yang lain. This all about reason. Saya menerangkan itu betul-betul dengan kepala aja, tanpa passion di situ, tanpa sentimen. Saya terangkan dengan argumen aja. Poin-poin itu. Jadi saya paham bahwa ada semacam kecemasan kalau ucapan ini menjadi semacam gangguan terhadap local wisdom. Gak ada, saya nggak ada urusan dengan local wisdom. Yang saya periksa adalah rasionalitas dari local wisdom itu. Saya kasih cerita lain, bukan di Indonesia, di luar negeri. Tanggal 4 Februari, berapa hari lagi ini? Hari Valentine, hari cinta kasih. Orang berpikir tentang kasih sayang. Satu waktu di Paris, di kota Paris, ada sepasang mahasiswa jatuh cinta lalu berhubungan seks di hari Valentine. Maka si perempuan kehilangan keperawanannya tuh. Perempuan ini datang ke klinik reparasi selaput darah di kota Paris. Dokternya tanya, kenapa Anda mau operasi hymen Anda, selaput darah Anda tuh? Karena saya mau menikah Pak Dokter. Oke. Laki-laki di samping Anda siapa? Dia yang akan menikahi saya. Dokternya mulai bingung. Anda bersetubuh dengan siapa? Dengan dia. Karena Anda bersetubuh dengan dia, kenapa Anda mesti membuktikan Anda masih perawan di hari perkawinannya? Dokter Prancis nggak pernah paham tentang local wisdom. Perempuannya bilang begini, saya tidak akan membuktikan saya masih perawan pada calon suami saya yang menyetubui saya dan saya suka persetubuhan itu. Dokternya makin bingung. Lalu Anda mau membuktikan pada siapa? Saya membuktikan saya masih perawan di komunitas kampung saya di sebuah negara di Afrika Utara. Karena di situ berlaku prinsip bahwa perempuan begitu dia menikah, malam harinya 2 jam setelah malam pengantin dia mesti angkat spraynya untuk memperlihatkan pada seluruh penduduk desa itu bahwa dia masih perawan, bercak darah ada di spraynya. Dia nggak ingin membuktikan pada suaminya.
Dia membuktikan pada tuntutan komunitas yang lokal wisdomnya berkata begitu. Dan di Indonesia juga dulu masih ada cerita semacam itu. Jadi si perempuan berbohong demi lokal wisdom. Kan itu masalahnya. Itu di kota Paris. Di Los Angeles, setiap Valentine, klinik reparasi selaput darah perempuan didatangi bukan oleh anak 17-18 tahun, tapi oleh perempuan yang udah buat apa? Buat membuat heboh suaminya ketika bersetubuh, suaminya di acara Valentine tahu bahwa dia masih perawan. Buat melucu. Dua peristiwa yang sama ditafsirkan secara berbeda. Di Paris untuk berbohong, di Los Angeles buat melucu. Suaminya kaget, kok kamu masih perawan? Kan operasinya sebentar. 20 menit selesai dia perawan lagi. Untuk mengolok-olok fasilitas yang disediakan oleh peradaban bahwa harus ada keperawanan sebelum pernikahan tuh. Kan itu poinnya tuh. Apa bedanya keahlian ginekolog di Paris dengan di Los Angeles? Sama-sama lulusan FK UI. Sama-sama memakai peralatan ginekolog buatan Philips. Jadi itu yang mau saya terangkan, bahwa satu peristiwa bisa dibuat keperawanan itu di Paris, di Afrika, itu adalah hal yang fundamental. Karena itu orang berbohong dengan teknologi supaya tidak diolah-oleh local wisdom. Di Los Angeles justru dibalik, itu untuk mengolok-olok suaminya. Jadi apa yang mau saya ucapkan di situ, bahwa kemampuan kita untuk bernalar itu yang memungkinkan kita untuk bahkan keluar dari feodalisme, keluar dari local wisdom, yang tidak semua local wisdom itu wise. Itu intinya. Nah, Anda memang ada di dalam exception, bahwa Anda bos saya perempuan, dia justru suruh aktifkan. Dan di mana? Di tempat di mana egaliternya masih ada. Bagaimana kalau Anda pindah sedikit dari Timika pergi ke Jaya Wijaya misalnya? Lain lagi soalnya kan. Tapi saya mengerti bahwa Anda mau tunjukkan bahwa tidak semua peristiwa itu berlaku prinsip yang sama. Oke. Dan bagian itu yang kita gembirakan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman, judicial activism itu juga dilakukan oleh Mahkamah Agung di dalam putusan-putusannya terkait mengenai pembagian waris. Di Indonesia itu di beberapa daerah ada local wisdom terkait mengenai pembagian waris terhadap perempuan yang tidak adil. Jumlahnya sedikit dibandingkan laki-laki. Lalu Mahkamah Agung menyatakan bahwa hukum nasional yang harus diikuti, yakni pembagian waris yang adil bagi perempuan. Jadi kalau ada gugatan terkait mengenai ketidakadilan dalam pembagian waris karena dasarnya local wisdom, itu sudah pasti karena banyak sekali jurisprudensi yang menolak terkait mengenai itu. Jadi sehingga sekarang perempuan Indonesia mendapatkan waris yang sama, waris yang adil, waris yang adil buat baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya, itu salah satu tadi menyinggung soal local wisdom, yang mana Pak Rocky itu menjelaskan bahwa disitulah judicial activism, bukan soal bahwa kemudian kita mau melampaui undang-undang, artinya kemudian kita harus selalu melawan undang-undang, tapi memberikan tafsir yang adil terkait mengenai itu. Oke, lanjut. Ya, inilah dulu, nanti baru itu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabil Riyandika dari PN Amurang, ingin bertanya, di pelajaran filsafat hukum itu pernah diajarkan mengenai antinomi. Jadi dalam hukum ini terdapat antinomi. Yang ingin saya tanyakan, terhadap antinomi itu bisa nggak kita berpikir untuk mengambil jalan tengah, atau malah jika kita mengambil jalan tengah terhadap antinomi itu malah yang terjadi adalah kekacauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren ini antinomi nih. Ada situsnya nih, ya, antinomi.
Langsung jawab, Rob. Ya, dilema antinomi itu diselesaikan lewat biasa disebut juga prisoner dilemma itu, dengan game theory. Itu bisa dibuatkan tuh modeling dengan memanfaatkan banyak kasus dimasukin di situ lalu diselesaikan dengan komputer. Antinomi bisa aja saya di situ. Tetapi bagi hakim prinsipnya bukan antinomi. Nomosnya jelas. Saya kasih ilustrasi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Satu waktu Nabi Sulaiman dihadapkan kasus di mana dia harus memutuskan bayi yang ada di depan dia itu diklaim oleh dua ibu. Ini bayi saya, ini bayi saya. Kuat, berhari-hari argumennya sama, kuat betul. Dijebak dalam situasi antinomi. Nomor siapa yang lebih kuat? Ibu A atau ibu B itu? Akhirnya Nabi Sulaiman kehilangan semacam dia nggak bisa lagi menemukan argumen apa yang bisa dia putuskan supaya dia bisa pastikan ini adalah anak dari A dan bukan dari B atau sebaliknya. Lalu Nabi Sulaiman tanpa membaca filsafat hukum, dia bilang begini, oke, Anda berdua ibu duduk di depan saya, bayimu taruh di depan saya, dan saya akan putuskan sendiri. Bayi siapa itu? Caranya bayinya saya bagi dua. Ini pedang saya. Saya akan tebas bayi itu persis di tengah, separuh buat Anda, separuh buat Anda. 1 detik, jangan Hakim Sulaiman, serahkan bayi itu pada dia tuh. Karena itu bukan bayi saya. Yang sini diam aja. Yang punya bayi justru diam aja. Apa keputusan Nabi Sulaiman membaca antinomi itu? Dia kasih bayi itu pada si ibu yang meraung-raung. Yang sebetulnya berbohong bahwa itu bayi dia. Bagi Nabi Sulaiman, seorang ibu yang memiliki bayi tidak mungkin membiarkan bayinya itu dipenggal. Diselesaikan dengan wisdom. Akhirnya Sulaiman bilang, itu memang Anda, walaupun Anda nolak, tapi itu punya Anda. Anda hanya ingin bayi itu tidak terpenggal, maka Anda mau kasih pada perempuan yang satu yang justru menganggap, iya penggal aja supaya adil. Dilema antinomi diselesaikan dengan logika, tapi keputusan hakim datang dari wisdom dia itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Lanjut, yang di depan. Yuk. Izin Pak Kapus, sebelumnya saya asam lambung saya agak naik Pak. Siap. Jadi ini sedikit agak nggak enak perut saya, tapi ada Bung Rocky, saya tetap datang karena biarin tubuh saya sakit, yang penting akal saya tetap sehat begitu. Baik, jadi begini, sering kali kita membahas tentang asas tadi kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dari Gustav Radbruch. Bahkan dalam suatu putusan diharapkan terciptanya atau masuknya 3 hal tadi dalam suatu putusan. Tapi bagi saya itu sedikit utopis. Kenapa? Karena bahkan di dalam KUHP yang baru saja ada pasal yang menjelaskan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, maka hakim harus mendahulukan keadilan. Artinya si pembuat undang-undang merasa bahwa keadilan itu ditempatkan lebih tinggi daripada kepastian hukum. Nah, pertanyaannya adalah bagi Bung Rocky, ketika ditempatkan antara keadilan dengan kemanfaatan, mana yang kemudian harus didahulukan? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan keadilan dengan kemanfaatan atau keadilan dengan kepastian? Keadilan dengan kemanfaatan. Oke. Kalau itu yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua terkait dengan integritas. Saya ingat 8 nilai utama Mahkamah Agung itu dulu adil,
dan integritas dan kejujuran itu jadikan satu kesatuan, Pak. 2, kejujuran itu nomor 3. Nah, kalau mungkin Bung Rocky kemudian bisa sedikit memaparkan mungkin dari segi etimologi, apa perbedaan antara integritas itu dengan kejujuran? Saya sempat membaca artikel juga bahwa integritas itu artinya kita tetap berbuat baik meskipun tidak ada orang yang mengetahui. Nah, itu jadi terbayang dalam pikiran saya, apakah integritas itu menjadi suatu hal yang berbeda dengan kejujuran, padahal secara prinsip itu sama, karena jujur itu kan mengatakan sesuatu yang benar. Terus juga terbayang bahwa apakah kemudian integritas itu artinya adalah kita tetap berbuat baik meskipun kita di dalam keadaan yang gelap atau di dalam gorong-gorong misalnya seperti itu, Bung. Oke. Coba kita lihat asal usul dari istilah-istilah itu. Coba. Artinya semakin sedikit prinsip itu dipraktekkan. Jujur itu hebat, itu menghina pemuka agama, menghina dosen, menghina hakim. Anda dihina oleh tagline itu, jujur itu hebat. Lo memang gue jujur karena itu gue jadi hakim kok, kenapa mesti dipuji-puji? Atau harus diingatkan itu. Itu yang sebut tadi, imperatif moralnya nggak bekerja lagi sehingga mesti ditaruh gede-gede itu. Di mana ditaruhnya? Nggak cukup di situ, ditaruh di pinggir-pinggir. Sama seperti kalau saya masuk kelas di UI, ada prinsip dilarang nyontek. Lo memang dia nggak boleh nyontek, ngapain mesti ditaruh lagi di situ kan? Nggak boleh bawa senjata api. Memang dilarang oleh KUHP bawa senjata api di kelas. Jadi ini bangsa ini harus diperintah dulu baru integritasnya tumbuh. Konyol namanya tuh. Kan gila nih negeri kan. Mana ada peraturan begituan di Tokyo misalnya. Malam-malam gak boleh klakson. Memang gak boleh klakson malam-malam, mengganggu. Di Tokyo, benda yang paling gak pernah diganti di mobil ada klakson. Baru terus dia. Karena gak pernah dipakai oleh supir di Tokyo tuh. Gak ada perintah untuk jangan klakson. Lihat aja kan orang mau nyebrang, yaudah diam aja, biarkan orang itu nyebrang. Di kita itu tinggal 2 meter, tet. Dia menerobos, orang udah mau nyebrang kan. Itu mentalnya kan, coba. Ajaib negeri ini. Yang dianggap negeri yang beradab itu kan. Jadi jangan kita balik persoalannya bahwa harus diperintah itu. Ini negara hukum. Semakin banyak hukum menunjukkan negara itu semakin bobrok. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan Anda untuk menyelesaikan satu peristiwa, ngapain kita pergi pengadilan? DPR bikin regulasi, bikin undang-undang, diprotes oleh LSM. Apa kata DPR? Kalau nggak setuju bawa ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Lo Anda mesti lahirkan undang-undang yang tidak mungkin diuji di Mahkamah Konstitusi. Mesti Anda malu 2 hari setelah undang-undang Anda dibawa sama LBH ke Mahkamah Konstitusi. Kok dia nggak malu? Itu sama dengan orang jualan aqua yang memang nggak bermutu. Lalu konsumen protes, ini nggak bermutu, bawa ke lembaga konsumen. Jalan pikirannya konyol. Kalau saya anggota DPR, saya akan berupaya supaya undang-undang saya yang buat itu jangan sampai sekali-sekali masuk ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Malu saya membuat undang-undang yang bobrok. Artinya bobrok kan undang-undang itu. Tapi dibalik, ini kan negara hukum. Silakan judicial review. Uset deh tololnya tuh. Logikanya apa? Itu yang menyebabkan proses pembuatan undang-undang itu dibawa aja diselesaikan. Bikin aja banyak-banyak. Toh nanti kalau nggak beres ada Mahkamah Konstitusi. Itu namanya kedunguan konstitusional. Habis itu hakim MK-nya diganti, Pak. Iya, hal-hal begitu. Begitu masuk Mahkamah Konstitusi, nggak diproses juga akhirnya. Tadi juga betul, Mahkamah Konstitusi dibekali oleh 2 fakultatif. Satu adalah judicial review, yang kedua judicial activism. Kalau dia nggak lakukan judicial activism,
hal yang menjadi dasar di seluruh dunia. Mahkamah Konstitusi diberi hak primer pertama, judicial activism. Artinya pakai otak, mata dan telinga untuk dengar kasus yang mungkin potensial melanggar konstitusi. Kalau bisa bocorkan ke pers supaya berhenti itu. Itu namanya judicial activism. Mahkamah Konstitusi nggak mau lakukan itu. Dia bilang kita tunggu kasus. Lalu fungsi mahkamah untuk mengaktifkan keadilan dengan memperlihatkan problem di mana? Dia tunggu kasus saja. Mahkamah Konstitusi jadi loket konstitusi. Nunggu kasus kan nunggu di loket gitu. Itu masalahnya di situ. Jadi kemuliaan hakim itu berhenti karena dilarang oleh undang-undang untuk aktif mencari kasus. Memang dilarang, tetapi Mahkamah Konstitusi bisa kasih public expose supaya rakyat tahu bahwa ini potensial melanggar konstitusi loh, DPR. Nggak ada soal, lewat pers dibocorin dikit. Itu namanya judicial activism. Yang lebih penting daripada judicial review sebetulnya. Jadi masalah itu yang membuat kita menganggap di dunia ini negara yang paling beradab adalah negara yang tidak ada hukum. Karena orang bisa bicara, diskurs etiknya jalan itu. Jadi sekali lagi, teori negara hukum dimaksudkan sebetulnya supaya orang paham kalau bisa hukum itu makin lama makin di belakang. Ya, sekarang orang masih bilang ya retroaktif atau nggak ada retalianisme, itu pembalasan dendam. Ya, tetapi ide tentang itu nggak masuk dalam sistem berpikir para hakim. Jadi sekali lagi ada perubahan paradigm di negeri ini, dan terutama dalam upaya kita untuk membahas bersama bahwa kan kita diberi fasilitas oleh alam untuk bercakap-cakap. Nah, percakapan itu yang nggak ada, karena untuk bercakap-cakap perlu uang. Sama seperti para politisi itu, bercakap-cakap artinya uang. Jadi sekali lagi kita bongkar sebetulnya culture, ethical culture dari negeri ini hilang. Peradaban awal negeri ini ketika pendiri-pendiri, founding parents kita berbicara, semua percaya bahwa akan ada kesepakatan yang tanpa harus didasarkan pada hukum. Apa namanya? Tacit agreement, moral suasion. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi soal integritas ini memang hal yang harusnya datang dari moral code, supaya nggak perlu dibuat kode etik. Nanti Mahkamah Agung kode etiknya kok 7 tambah 12 itu. Makin lama kode etiknya panjang. Lalu kelegaan untuk berkata jujur hilang karena terpaksa mesti lihat dulu kode etik. Lama-lama buku kode etik itu 300 halaman. Dia bawa khusus itu. Halaman berapa ya kode etiknya. Jadi yang disebut sebagai voluntarisme untuk bersahabat itu dikendalikan secara teknis oleh undang-undang. Itu bahayanya itu. Itu yang saya sebut tadi bahwa hakim jangan membaca undang-undang sekedar sebagai the black letter of law. Huruf mati itu. Itu pentingnya tadi percakapan semacam ini, supaya ada inspirasi, supaya ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali percakapan yang dasarnya adalah moralitas dan integritas. Itu aja sebetulnya. Bahwa kemudian prakteknya lain itu bukan tanggung jawab saya. Oke, tepuk tangan lagi. Teman-teman sekalian, jam sudah 10 tapi masih banyak yang angkat tangan ya. Jadi hancur. Jadi ada yang menarik terus-menerus disampaikan oleh Pak Rocky terkait mengenai apa itu etik dan apa itu kode etik yang berbeda ya. Sebetulnya kalau kita memahami etik kita sudah nggak perlu lagi kode etik. Dalam simbol Mahkamah Agung itu panah Dewa Kresna yang dilepaskan dari busurnya lalu kemudian melenting. Maka gambarnya seperti itu. Lalu kemudian ada seloka Sansekerta di bawahnya Dharma Yukti. Yang utama adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ya. Jadi kalau etik itu aja sudah kita pahami, nggak perlu lagi kode etik, kira-kira begitu. Ya. Jadi itu bukan local wisdom, itu simbol Mahkamah Agung. Tapi memang Mahkamah Agung tetap harus membuat itu kode etik. Mungkin karena hakim suka lupa, jadi suruh dia baca itu tuh. Pasal berapa ini bertemu dengan pihak-pihak itu melanggar kode etik ini, pasal ini. Mungkin seperti itu. Yang seharusnya menurut Pak Rocky itu sebetulnya menghinakan. Cukup kalian memahami etiknya dan bisa memahami nurani keadilannya. Kira-kira seperti itu ya tadi yang sudah disampaikan. Oke, lanjut pertanyaan. Ayo Mbak langsung ya, nama lalu kemudian
pertanyaan, silakan. Ini di depan. Oh, udah muter-muter itu mic ya. Ini Mbak di depan, silakan. Ya, singkat ya. Terima kasih, Prof. Nama saya Vicky Nayah dari Pengadilan Agama Kota Madiun. Singkat saja, sebenarnya saya ini karena kita di sini ada di forum hukum, jadi apapun itu harus ada kaitannya dengan hukum, entah itu apa, khususnya adalah tentang, walaupun itu terkait tentang gender. Nah, tadi tuh Prof banyak menjelaskan tentang gender, di mana antara laki-laki dan perempuan tuh sepertinya tidak akan ada habisnya. Seakan penderitaan wanita itu selalu saja timbul dari hari ke hari, dari zaman ke zaman. Namun begitu menurut saya, Prof, ya, kalau kita berbicara hukum, itu kita sudah tidak mengenal gender. Hukum itu hukum. Hukum itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Begitu ada teori yang bernama feminist jurisprudence, apakah itu justru akan membedakan mana laki-laki dan mana perempuan? Seperti itu. Karena keinginan kami dari kaum perempuan terbesar adalah sudah tidak ada isu-isu tentang feminis lagi, tetapi kalau sudah berbicara hukum berarti itu berbicara tentang moral, tentang keadilan dan tentang integritas. Sudah bukan perempuan dan laki-laki lagi. Karena kaum perempuan itu hanya butuh keberanian pada zaman ini untuk berbicara, speak up. Kalau tidak seperti itu, kami akan sepertinya lemah. Padahal tadi ketika berbicara semua keluar seperti itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, silakan menjawab. Ya, ini bukan cuma forum hukum, tapi forum filsafat. Jadi kadang-kadang filsafat jawabannya ya kadang-kadang nggak bisa harus konkret gitu ya, abstrak di tanggung kepala. Silakan, Prof. Iya, itu keinginan yang didrive oleh kenyataan itu. Bahwa ada situasi yang udah gender equal, oke. Tetapi kita mesti lakukan kejujuran bahwa praktek patriarki bahkan makin lama makin meningkat. Praktek patriarki itu. Coba kita ulas beberapa hal ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia. Soal cara melihat perempuan. Suatu waktu di mungkin pertandingan Manchester United dan Liverpool, hakim garisnya adalah perempuan. Hakim garis itu menyatakan bahwa tendangan dari sebut aja Liverpool itu salah. Lalu jadi kehebohan. Ini cerita di Eropa itu. Si perempuan, si hakim garis ini dibully. Dasar perempuan, coba kalau laki-laki jadi hakim garis. Lebih jujur. Jadi Anda bayangkan, keputusan hakim garis perempuan pun dipersoalkan oleh komunitas laki-laki. Si laki-laki yang menegur si perempuan di Eropa dikenakan hukum karena menghina perempuan. Kenapa begitu? Karena di Eropa ada peristiwa yang akan diingat ulang begitu perempuan direndahkan, yaitu peristiwa kira-kira tahun 1300 di mana ada perburuan nenek sihir. Tahu peristiwa itu kan? Witchcraft itu diburu karena dianggap kalau ada perempuan, apalagi single, sendirian di rumah, itu artinya dia sedang bersekutu dengan setan. Lalu laki-laki melaporkan pada inkuisisi, pada gereja Katolik, dan perempuan itu diambil dari rumahnya lalu dibakar. Ratusan ribu perempuan dibakar hidup-hidup karena dilaporkan oleh laki-laki sedang bersekutu dengan iblis di dalam rumah, apalagi kalau dia single. Belakangan kemudian ilmu pengetahuan menemukan bahwa laki-laki tersaingi oleh perempuan di bidang ekonomi karena waktu perempuan ada di dalam rumah dia mengerjakan UKM yang produknya lebih bagus dari pekerjaan laki-laki. Maka laki-laki cari cara untuk menghentikan persaingan itu dengan menuduh perempuan itu
bersekutu dengan setan. Jadi bayangkan pada waktu itu nggak ada pikiran bahwa coba lihat dong apa di belakang itu. Persaingan ekonomi, laki-laki kalah, lapor pada gereja bahwa itu persetujuan dengan iblis, lalu perempuan dibakar. Sejarah ini yang kemudian jadi etika, bukan kode etik di Eropa, bahwa menghina perempuan itu adalah delik. Karena mengingatkan satu milenial lalu ketika perempuan diburu sebagai nenek sihir. Itu peristiwa Eropa. Genealoginya beda dengan di Amerika. Di Amerika menghina perempuan bukan delik. Satu waktu rektor Harvard University namanya Lawrence Summers, rektor universitas terbaik di Amerika, Harvard, mengeluarkan statement bahwa perempuan tidak pantas jadi profesor matematik. Ini cerita kira-kira 20 tahun lalu. Jadi belum lama. Lawrence Summers adalah bekas menteri keuangan Presiden Clinton. Waktu dia selesai, dia jadi rektor di Harvard. Ucapan itu tidak ada dalam hukum Amerika. Tetapi feminis Amerika datang rame-rame bikin kampanye minta supaya Lawrence Summers dihukum. Kok nggak ada hukumnya? Itu kan kebebasan berekspresi. Boleh aja laki-laki bilang perempuan dungu. Tetapi etik feminis menguji itu bahwa itu adalah perendahan. Dan Lawrence Summers tahu bahwa dia membuat kesalahan dengan ucapan itu. Lalu dia mundurkan diri tanpa di pengadilan. Ada kode etik, ada kode etik, tapi etik dari rektor Harvard menghukum dia sendiri supaya dia mengundurkan diri. Jadi itu yang saya sebut tadi, etika bekerja, terutama dalam kasus di mana perempuan itu dihina. Nah, kalau kita bilang perempuan nggak dihina di sini, oh iya, di dalam beberapa kultur bahkan perempuan ditinggikan, di Minangkabau, di Manado, segala macam itu. Tetapi bukan itu prinsipnya, bahwa di dalam kultur kita patriarki masih tumbuh itu. Contohnya gampang sekali. Partai-partai politik dulu saya dorong supaya saya ikut bantu. Ada namanya kaukus perempuan di parlemen. Supaya semua undang-undang yang menyangkut nutrisi, masa depan, sanitasi, yang kehidupan publik itu dibicarakan di kaukus itu. Kaukus artinya kumpulan anggota parlemen dari berbagai partai tapi dengan satu isu itu. Nah, kaukus itu nggak boleh diganggu oleh partai, oleh fraksi. Biarkan perempuan merumuskan problemnya. Yang terjadi adalah kaukus itu dianggap untuk membuat keputusan dia mesti lapor dulu pada ketua partai. Kan kacau. Padahal di Eropa biasa. Dalam demokrasi ada kaukus tentang pertahanan, kaukus tentang kesehatan gender. Jangan ada intervensi dari partai supaya perempuan otonom. Kalau mau dirumuskan tentang kesehatan reproduksi, siapa yang mau rumuskan? Ya perempuan mesti rumuskan. Laki-laki bisa rumuskan, tahu laki-laki. Tapi bagi laki-laki, reproduksi perempuan bisa diselesaikan dengan USG. Selesai. Nggak dihitung problem-problem susulan. Sama tadi soal BPJS, siapa yang bicara tadi BPJS itu? BPJS itu adalah public policy, kebijakan publik, bukan kebijakan sosial. Waktu dirumuskan public policy itu, dasar pertimbangannya ada utilitarianisme. Kalau Anda misalnya tadi, kepala keluarga, suamimu, bapak rumah tangga, Anda sakit tadi, sebagai breadwinner, pencari nafkah, negara bilang, nama kamu tadi siapa ya? Devi. Saudara Devi, kami jamin seluruh BPJS Anda. Oke. Begitu Devi pulang, ini kami dijamin. Suaminya bilang, Devi, selama kamu nggak bekerja, nggak ada penghasilan saya. Karena itu saya mengutang pada tetangga. Devi pingsan lagi, masuk rumah sakit lagi. Karena dia nggak berpikir bahwa kalau dia pulang, dia harus ganti utang-utang dari suaminya tuh. Kenapa? Karena negara yang tidak membiayai suaminya yang lagi nunggu di rumah, nggak punya pekerjaan. Jadi BPJS tidak menghitung social policy
yang dia hitung public policy. Hanya perempuan yang tahu soal itu, soal rumah tangga. Karena itu BPJS mesti dirumuskan berdasarkan perspektif feminis. Itu dasarnya. Di luar negeri BPJS itu ada public policy yang basisnya adalah social policy. Kebijakan sosial tidak dibayangkan. Hanya dibayangkan, oke, Anda masuk rumah sakit tidak bayar. Keluarganya yang ditinggalkan oleh si pencari nafkah berutang. Tapi nanti dianggap uangnya belum cukup. Bukan belum cukup, tidak mampu mengatur yang disebut keadilan bagi perempuan. Kenapa? Dia pergi investasi di infrastruktur. Jadi sekali lagi saya terangkan soal tadi, karena realnya kebijakan publik kita itu tidak menghasilkan keadilan. Hak perempuan supaya bayinya itu dapat nutrisi susu itu berubah menjadi aspal. Aspal itu dipakai buat jalan tol. Sementara anaknya di tepi jalan tol jadi peminta-minta. Hak dia untuk bertumbuh. Dengan teori bonus demografi. Stunting di kita sekarang prevalensinya adalah 24%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Lu mau berkompetisi dengan Vietnam, dengan Singapura yang diteorikan oleh Pak Jokowi, ada bonus demografi itu. Lu stuntingnya 2 digit di beberapa tempat. Anak yang lahir per hari ini akan menerima beban hutang pemerintah sebanyak 40 juta. Jadi begitu anak mulai hari ini, pertama dia pasti kena stunting. Kedua dia harus bayar hutang 40 juta. Bagaimana mau kompetisi itu? Karena tidak ada social policy itu. Yang ada public policy. Nah hakim kalau ada kasus macam itu, dia mesti tahu beda antara public policy dan social policy. Public policy dihasilkan oleh tukar tambah kepentingan di parlemen dari partai-partai yang berkuasa. Social policy adalah proposal dari masyarakat sipil, terutama perempuan. Itu yang nggak ditangkap itu. Jadi sekali lagi, kalau kita bilang hakim mampu untuk membuat diskresi dan menentukan keadilan itu didasarkan pada social policy atau public policy. Jadi mengatakan bahwa sama aja laki sama perempuan lain. Dalam keadaan semacam itu, hakim mesti tahu bahwa misteri perempuan itu tidak sama dengan painful pada laki-laki. Oke. Boleh geser? Yes. Oke, angkat tangannya. Yo, tangan kiri. Tangan kiri. Marugi tegak, Marugi. Siap. Oke. Jauh di sini. Sip. Oke. Buang dulu lah. Ya. Oke, siap. Siapkan. Angkat kaki Marugi. Hap. Oke, siap. Oke, sip. Ini Marugi. Yang mulia. Pak.